datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya, Dudi Hartono. Pada sesi kali ini kita masih bertemu dalam kelas Digital Marketing Communication. Kita akan membicarakan tentang tipe-tipe Digital Marketing Communication. Apa saja sih tipe dan fungsinya gitu. Oke, sebelum lebih jauh, seperti biasa saya ingatkan, subscribe bagi yang belum subscribe, like, dan share. Oke, kita masuk ke pembahasan. Oke, dalam tipe-tipe digital atau dalam sesi kali ini, kita akan melihat bagaimana model komunikasi pemasaran pada Internet Digital Marketing Channel, antara lain berfokus pada tipe networknya, network types, kemudian internet dan teknologi informasi pemasarannya. Yang ketiga, kita akan bicara tentang hal-hal yang dapat didigitalisasi, dan yang terakhir adalah digital marketing channelnya, apa saja. Oke, yang pertama kita bicara tentang tipe dari digital marketing. Kita pada sesi yang lalu kita sudah membahas ini secara sekilas. Yang pertama tentang search engine optimization atau kita kenal dengan SEO. Ini adalah cara atau metode kita untuk mendongkrak rating atau peringkat dari website milik kita di dalam search engine atau mesin pencari kita. Jadi ketika ada orang googling mengenai website kita, namanya kuliahdaring.com, nah yang muncul adalah website yang punya kita di urutan atas gitu. Jadi jangan sampai kita sudah buat konten baik, bagus, tapi orang susah nyarinya gitu. Nah itu kita perlu pemahaman, kita perlu pengetahuan tentang bagaimana mengoptimalisasikan mesin pencari. Oke, yang kedua ada Search Engine Marketing atau SEM. Search Engine Marketing sekaligus di sini adalah pay per click gitu. Jadi pada Search Engine Marketing kita bicara tentang bagaimana mendongkrak traffic, kunjungan dari orang pada website kita, pada akun sosial media kita gitu. Nah, pay per click adalah metode pembayaran iklan, dibayar berdasarkan setiap orang mengakses iklan tersebut. Kemudian ada social media marketing. Ini adalah bentuk komunikasi pemasaran yang memanfaatkan platform sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Tentu saja pilihannya pada penyesuaian pada audiens kita, target audiens kita. Pokoknya apakah kita cocok menggunakan Instagram atau Facebook umpamanya gitu, atau Twitter. Nah, balik lagi kita lihat target audiensnya dan jenis produk apa yang akan kita pasarkan atau jasa apa yang akan kita jual. Yang berikutnya content marketing. Ini berfokus pada bagaimana kita membuat sebuah konten yang menarik sehingga orang kemudian melihat akun sosial media kita. Nah, fokusnya adalah kita bagaimana membuat konten dan kemudian mendistribusikannya secara konsisten gitu. Kemudian ada affiliate marketing. Ini model marketing yang memanfaatkan afiliasi dari bisnis yang serupa. Jadi kita berkolaborasi dengan katakanlah influencer yang punya jenis usaha yang mirip gitu. Pokoknya kuliner. Nah, kita cari influencer food blogger gitu. Nah, ini mirip, kemudian kita bisa memanfaatkan jasa influencer marketing gitu untuk marketing. Kemudian ada email marketing, tentu saja medianya menggunakan email gitu. Kita membuat blast email gitu. Kemudian ada metode viral marketing, itu bagaimana kemudian kita selaku seorang pemasar
mampu membuat konten atau produk kita menjadi pembicaraan, menjadi viral. Ini kalau biasanya menggunakan model clickbait gitu. Jadi judul-judul yang bombastis, sensasional. Ini model-model seperti ini. Kemudian mobile phone advertising ini tentu saja periklan menggunakan memanfaatkan handphone gitu. Oke, baik. Ada 5D dalam digital marketing yang harus diingat. Yang pertama adalah tentu saja device-nya itu sendiri digital atau digital device gitu. Tentu saja alatnya itu memang harus sudah digital. Ya, kalau kita sekarang bicara handphone semua sudah digital. Kemudian digital platformnya tentu saja digital gitu. Facebook, Twitter, Instagram itu kan digital. Kemudian digital medianya digital gitu. Datanya digital dan teknologinya adalah digital, bukan teknologi lagi yang yang non digital kalau. Jadi kalau kita bicara digital ada 4 yang harus serba digital, device-nya, platformnya, medianya, datanya, dan teknologinya gitu. Jadi bukan teknologi yang analog. Oke, platformnya tentu saja ya kita sudah tahu, Facebook, Twitter, dan sebagainya, Instagram, YouTube. Oke, bicara tentang internet dan teknologi informasi pemasaran. Salah satu dampak positif dari teknologi dalam kehidupan manusia, kalau kita bicara tentang bidang pemasaran, yaitu proses penyampaian informasinya cepat, serentak. Kalau kita ngomongin era sebelumnya, era offline dalam memasarkan produk, kita harus menunggu beberapa minggu atau beberapa bulan baru tersampaikan. Seperti informasi umpamanya kan dalam proses produksi media gitu. Setelah melalui proses editing, penulisan dan editing di redaksi, kemudian dicetak. Setelah cetak baru distribusi. Itu pun kalau di luar Jawa akan sampainya beberapa hari. Nah, kalau sekarang kan begitu sampai sudah ditulis, diedit, di redaksi, tinggal di-publish, serentak semuanya dapat membacanya pada waktu yang bersamaan gitu. Nah, ini yang dampak positif yang bisa kita peroleh. Termasuk hari ini gitu kan, kita menghadapi situasi PSBB atau lockdown gitu, di mana kita harus menjaga jarak dan sebagainya, kita nggak bisa bertatap muka secara langsung gitu. Kita bisa melakukan perkuliahan secara daring gitu. Kita mau beli sesuatu tidak perlu lagi ambil uang di ATM, kita menggunakan digital payment. Nah, itu hal-hal positif yang dimungkinkan di era teknologi informasi pemasaran seperti ini. Termasuk diantaranya adalah ya kita hampir nirmodal ketika kita akan melakukan bisnis atau melakukan sebuah usaha pemasaran gitu. Hanya bermodalkan tentu saja kita harus punya device-nya, punya ponselnya, punya jaringan, punya kuota gitu. Kemudian kita punya kreativitas untuk membuat konten gitu. Oke, era sekarang revolusi industri 4.0 memunculkan situasi yang disebut disruption era. Disruption era ini adalah sebuah era yang diliputi banyak kejutan gitu. Jadi situasinya, lompatannya yang pertama adalah iteration atau ketika orang mulai membuat hal yang sama yang lebih baik gitu. Jadi katakanlah sepeda motor gitu. Sepeda motor ketika pertama dibuat sampai sekarang selalu mengalami perbaikan. Nah, itu iteration.
Sama dengan teknologi telekomunikasi, telepon, eh, telegram, telepon gitu kan, telepon kabel, kemudian masuk ke handphone, ponsel, kemudian sekarang ponsel pintar gitu. Nah, sedangkan lompatan kedua adalah innovation atau membuat sesuatu yang baru gitu. Ponsel atau telepon pintar, telepon smartphone yang kita punya ini banyak hal inovasinya di situ, termasuk teknologi ini audio, musik. Kalau kita zaman saya dulu harus membeli kaset, kemudian masuk ke CD, sekarang melalui MP3 gitu. Jadi di handphone itu kita bisa punya koleksi ribuan kaset, ribuan lagu dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke era disruption yang sekarang ini membuat banyak hal baru sehingga yang lama jadi ketinggalan, kuno dan tidak terpakai. Ya, disruption, kejutan, banyak hal-hal yang kemudian ditinggalkan, banyak hal-hal yang jenis pekerjaan yang hilang digantikan pekerjaan baru. Nah, setelah disruption nanti kita masuk ke era sesuatu yang baru yang kita belum tahu apa itu. Oke, karakteristik era disruption adalah yang pertama speed. Semua serba cepat. Penuh kejutan. Ini penuh kejutan tadi berkaitan dengan orang kemudian tidak perlu melakukan pertemuan tatap muka langsung gitu. Tapi tetap bisa melakukan pembelajaran jarak jauh seperti yang kita lakukan hari ini gitu. Ini gejala yang berikutnya adalah yang disebut sudden shift. Ini bagian sesuatu yang menjadi membuat orang terkaget-kaget gitu. Jadi bagaimana kemudian terjadi perubahan era dari produk-produk tradisional yang dulunya laku kemudian digantikan oleh produk-produk lebih baru, model bisnisnya baru, efisien dan sebagainya gitu. Nah, ini kejutan-kejutan yang muncul di era disruption ini. Oke, era disruption kemudian mengubah pola kepemilikan dari own economic menjadi sharing economic gitu. Jadi orang sekarang sudah tidak lagi penting untuk katakanlah memiliki sebuah kendaraan pribadi gitu, mobil gitu. Kenapa? Karena sekarang kita kalau butuh mobil, ya kita bisa pakai Gokar gitu atau Grabcar. Kenapa? Lebih efisien, lebih simpel, lebih efektif. Kita tidak perlu cari tempat parkir yang susah di Jakarta gitu kan gitu. Kemudian kita tidak perlu bayar parkirnya yang semakin mahal, bayar pajak, perawatan dan sebagainya. Tapi kita bisa diantar kemana-mana. Pola nonton film gitu kan. Kalau dulu saya sering mengkoleksi film DVD katakanlah gitu kan. Kalau sekarang nggak perlu lagi, kita bisa memanfaatkan Netflix itu berlangganan dan sebagainya. Ini pola-pola sharing ekonomik. Bahkan kalau kita punya kamar lebih, kita bisa manfaatkan, disewakan, kita bisa bekerja sama dengan Airbnb gitu kan. Nah, itu sesuatu yang berbeda sama sekali dengan kepemilikan di era sebelumnya. Oke, kita bicara tentang digital campaign-nya. Digital campaign itu selalu meliputi apa, bagaimana, dan dengan apa gitu. Apa itu tentu saja kita bicara tentang goal-nya.
goalnya sampai mana, target audience atau segmentasinya siapa sih gitu, value atau unique selling proposition-nya, USP-nya. Produk kita berada pada apa, memiliki unique selling-nya seperti apa, yang membedakan dengan produk lain sehingga kita menjadi pemimpin pasar gitu, bukan followers gitu. Nah, kemudian kita mulai bicara tentang bagaimana melakukannya. Tentu saja kita punya objektifnya apa gitu kan tadi, untuk bisa membuat campaign konsepnya. Objektif dari produk kita dibedah, umpamanya karakteristik gitu, kekuatan, terus model dan sebagainya. Kemudian pilihan pada online medianya, media seperti apa yang kita gunakan tadi, sesuaikan dengan target audience dan produk itu sendiri, unique selling proposition. Kemudian ya kita bicara tentang front ataupun menggunakan back office circuit, model campaign support action yang harus diterjemahkan melalui sebuah aksi kampanye. Nah, kemudian di sini yang menjadi penting adalah bagaimana melakukan memanage online markomnya, memanage SDM-nya, dan bagaimana mengoptimalkan kampanye tadi dan menggunakan media yang beragam gitu, media mix-nya. Oke, bicara tentang digital marketing strategi proses, kita akan bicara tentang marketing objektif untuk mengidentifikasi KPI-nya. KPI ini adalah Key Performance Indicator. Jadi, sebelum kita melakukan campaign, kita harus menentukan dulu KPI ini, Key Performance Indicator ini, agar kita punya guidance, ketika mengukur apakah kampanye kita berhasil atau tidak gitu. KPI ini meliputi pertama tentu saja target gitu. Kalau target kita ada followers, dalam sepekan kita targetnya ada 1000 followers gitu. Sampai enggak gitu. Kalau nggak sampai kan bisa dievaluasi di mana kelemahannya. Kalau sampai, nah, kemudian tentu saja orientasinya pada outcome, pada apa yang akan dihasilkan. Yang ketiga, kita harus punya yang namanya threshold, ambang batas. Batas mana sih yang bisa ditolerir ketika target itu tidak terpenuhi gitu pamannya. Jadi ketika sudah mendekati 1 minggu targetnya terlalu jauh tidak terpenuhi, kita harus segera melakukan perubahan strategi, melakukan evaluasi gitu. Jangan dibiarkan. Kemudian yang kedua adalah tentang understand customer dan market. Jadi kita memahami siapa target audience kita tadi gitu. Apakah katakanlah kalau generasi Z kita akan bicara tentang warna gitu, pilihan warna akan berbeda, pilihan desain, pilihan font gitu. Kemudian berikutnya adalah tentu saja mendevelop strategic plan tadi. Sebelum kita melakukan implementasi. Di implementasi tadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sudah tetapkan dalam melalui KPI, kita bisa melakukan evaluasi gitu. Implement plan ini implementasinya meliputi tadi kita membuat creative brief-nya atau campaign brief-nya, media plan-nya seperti apa dan sebagainya. Dan kemudian tentu saja evaluasi hasilnya seperti apa, reportnya. Apakah ini bisa berkelanjutan atau tidak.
Oke, poin berikutnya adalah apa sih yang bisa digitalisasi gitu. Maxwell dalam buku apa Komunikasi Massa menyebutkan mengidentifikasi proses digitalisasi memiliki signifikasi yang besar pada komputerisasi karena memungkinkan informasi dari semua jenis dalam semua format harus dilakukan dengan efisien, di mana efisien tersebut telah terbukti dapat dicapai dengan penggunaan komputer yang merupakan produk digital. Apa yang bisa digitalisasi? Proses pembelajaran seperti ini. Bisa menggunakan platform ruang guru, umpamanya gitu. Pembayaran bisa menggunakan digital payment, apalagi banyak hal, hampir semua hal bisa digitalisasi. Naskah-naskah kuno kemudian di digitalisasi gitu, sehingga buku, koran gitu, sehingga kita nggak perlu lagi baca buku dengan dengan kertas, dengan halaman yang tebal, kita cukup membaca e-book umpamanya gitu. Nah, ini hal-hal yang bisa digitalisasi. Pertanian, cara memberikan pupuk dan sebagainya bisa diukur melalui smartphone gitu. Terhubung dengan smartphone, ada mobil near driver gitu, tanpa supir. Dalam bidang kesehatan pun demikian. Bahkan dalam urusan asmara bisa digitalisasi gitu. Orang sekarang nyari jodoh gampang. Buat yang pemalu gitu bisa menggunakan Tinder, bisa menggunakan OkC gitu, OkCupid. Oke, kemudian kalau kita melihat level intimasinya dalam proses komunikasi saat ini, kita bisa lihat di layar gitu. Yang pertama adalah, yang paling dasar adalah Twitter gitu. Twitter itu orang tanpa harus jadi followersnya bisa melakukan komunikasi gitu. Kita bisa memberikan pesan kepada akun tertentu, men-tag-nya gitu. Kemudian ada Facebook gitu. Facebook status, di Facebook status tentu saja kita bisa memberikan pesan. Kemudian yang lebih intim lagi adalah Facebook message atau chat, melalui chatnya. Kemudian ada email di atasnya lagi ada SMS, text message gitu. Kemudian ada instant message. Kalau dulu instant message itu kayak sekarang kalau dulu Yahoo Messenger dan sebagainya. Kemudian ada surat, ada telepon, ada video chat, dan yang terakhir tentu saja berbicara langsung tanpa menggunakan media. Oke. Ini network type-nya saya juga sudah singgung di pertemuan sebelumnya. Ada 3. Yang pertama adalah paid media, adalah media-media berbayar di mana kita bisa memanfaatkan jasa mereka untuk memasangkan iklan kita. Kita tinggal bayar ke portal-portal berita gitu, ke televisi dan sebagainya. Kemudian ada sebenarnya alternate media atau media yang dibangun, di brand sendiri oleh si pemiliknya, seperti blog, Facebook, Twitter dan sebagainya. Itu kita bisa pasang di situ di media yang kita punya sendiri. Dan kemudian ada earned media, atau sebuah ketika kita bisa membuat media itu menjadi menghasilkan uang buat kita gitu. Caranya adalah tentu saja dengan mengkapitalisasi fans atau followers kita. Orang semakin banyak followersnya akan disukai oleh pemilik brand untuk kemudian memasang iklannya di situ. Kita menjadi endorsement, kita menjadi social media influencer seperti itu. Oke, yang paling optimal adalah mix tadi antara paid, owned, sama earned, yang disebut convergent media di tengah-tengah itu. Oke. Nah, ini kita lihat tadi tentang tipenya yang owned media, yaitu channel atau
itu kita bisa mengontrol brand karena media itu akunnya milik kita gitu. Contohnya Instagram gitu. Di Instagram kita bisa membuat iklan apapun yang sesuai dengan kita. Karena kita pemilik dari akun itu sendiri. Jadi ya benefitnya ya tadi kontrolnya penuh, cost-nya juga lebih murah dan sebagainya. Iya, tantangannya tidak ada jaminan gitu bahwa akan berhasil. Ini ada risiko di situ. Tidak dapat dipercaya. Company communication-nya not trusted gitu. Sedangkan pada media brand membayar channel itu untuk mendisplay iklan yang kita punya gitu. Kita ada aturan main mengikuti pemilik dari media tersebut, sedangkan tadi pada old media aturan mainnya kita buat sendiri gitu. Benefitnya tentu saja ya berdasarkan pesanan. Kalau kita pesan iklan itu berapa hari, targetnya seperti apa ya, ada kontrol juga di situ, skalanya kita jelas gitu. Oke, tantangannya yaitu kredibilitasnya rendah gitu. Kemudian ada earned media, ini di mana ketika customer menjadi dikapitalisasi gitu. Jadi yang terpenting sekarang adalah berapa jumlah follower, berapa jumlah penonton dari channel atau sosial media yang kita punya. Tidak penting lagi kontennya seperti apa, tapi berapa subscribernya, berapa yang nonton. Nah, ini yang kemudian menjadi buzzer, menjadi viral dan sebagainya. Oke, aturannya ya tergantung pada hasil yang diterima itu. Seringkali hasilnya di sini disebut well executed, tergantung bagaimana kita mengeksekusinya. Ini kita harus paham juga dengan model-model tadi yang SEO, SEM dan sebagainya, karena kita harus kemudian juga berkoordinasi dengan baik dengan pemilik media tadi gitu. Aturannya yang buat adalah si social media influencernya itu tadi gitu. Tentu saja keuntungannya ya kredibilitas pada si pemilik atau influencer tadi gitu. Lebih transparan dan sebagainya. Ini bisa menjadi negatif ketika influencer-nya melakukan tindakan yang dianggap negatif. Ini juga agak kontrolnya menjadi kurang, menjadi rendah. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan dalam sesi tipe digital kali ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan, menyimak kuliah daring. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai